NAPSA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dan dapat menghilangkan rasa nyeri. Berdasarkan jenisnya, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1 yang tidak dapat digunakan dalam pengobatan karena beresiko sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 1 yaitu ganja, opium, dan heroin. Selanjutnya, terdapat narkotika golongan 2 yang dapat digunakan sebagai pengobatan meskipun beresiko sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 2 yaitu morfin dan petidin. Kemudian, terdapat narkotika golongan 3 yang banyak digunakan dalam pengobatan karena beresiko sangat rendah menyebabkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 3 yaitu kodein dan difenosilat. Psikotropika merupakan zat yang dibuat secara sintetis atau alami dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan perilaku dan mental bagi penggunanya. Berdasarkan jenisnya, psikotropika dibagi ke dalam 4 golongan. Contoh dari psikotropika golongan 1 yaitu ekstasi dan LSD. Contoh dari psikotropika golongan 2 yaitu metafetamin dan amfetamin. Contoh dari psikotropika golongan 3 yaitu mogadon dan amobarbital. Contoh dari psikotropika golongan 4 yaitu leksaton dan diazepam. Zat adiktif merupakan zat yang bukan termasuk ke dalam golongan psikotropika dan narkotika, serta dapat menyebabkan penggunanya mengalami ketergantungan. Contoh dari zat adiktif yaitu alkohol dan inhalansia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan dalam penggunaan NAPSA ini bagi kesehatan. Jadi, dampak-dampaknya bagi kesehatan dalam penggunaan NAPSA itu contohnya dapat menyebabkan dehidrasi, kemudian dapat berhalusinasi, menurunnya kualitas organ tubuh atau menyebabkan kerusakan organ-organ penting dalam tubuh, meningkatkan risiko HIV/AIDS, dan yang lebih parahnya lagi dapat menyebabkan kematian. Ketika kita mengonsumsi NAPSA ini, maka zat tersebut itu dapat mengurangi elektrolit yang ada di tubuh kita dan menyebabkan kita itu menjadi kekurangan cairan atau yang disebut dehidrasi itu. Jika efek dehidrasi ini terus terjadi pada tubuh kita, maka dapat menyebabkan kita itu menjadi kejang-kejang, kemudian lebih agresif, dan yang lebih parahnya lagi dapat terjadi kerusakan otak pada tubuh kita. Dampak kedua dalam penyalahgunaan NAPSA ini adalah halusinasi. Halusinasi itu menjadi efek yang paling sering ditemui dalam penggunaan ganja. Dalam penggunaan ganja ini secara berlebihan dapat menyebabkan orang itu mengalami rasa mual, muntah, dan yang lebih parahnya lagi dapat menyebabkan gangguan mental serta dapat menyebabkan orang itu menjadi memiliki rasa kecemasan yang secara terus-menerus. Dampak yang ketiga yaitu gangguan sistem pencernaan. Seringkali ditemui bahwa pengguna obat-obatan terlarang ini menambah dosisnya itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan hal itu menyebabkan orang yang menggunakan obat-obatan terlarang ini menjadi dosisnya itu menjadi lebih tinggi. Dan hal itu dapat mengakibatkan rasa mual, muntah,
dan hilangnya nafsu makan. Dampak yang keempat bagi kesehatan yaitu menurunnya kualitas tidur. Dalam penggunaan golongan antidepresan ini memang dapat mengatasi orang mengalami insomnia jika digunakan sesuai dengan dosisnya. Tetapi jika digunakan tanpa pengawasan, tentu saja dapat menyebabkan gangguan kualitas tidur. Begitu juga apabila menggunakan obat golongan stimulan seperti kokain, maka akan berdampak berkebalikan bagi tubuh, yaitu pengguna akan merasakan energi yang lebih seperti hiperaktif, kemudian detak jantung itu meningkat, lebih percaya diri, dan merasakan kesegaran. Akibatnya, pemakai golongan stimulan ini justru sulit untuk tidur atau beristirahat. Dampak jangka panjangnya dalam penggunaan narkotika ini yaitu yang pertama, kerusakan organ tubuh penting. Dalam penggunaan nafsa itu akan mengakibatkan otak, jantung, paru-paru hingga ginjal mengalami kerusakan secara perlahan. Terlebih lagi jika orang itu sering mengalami dehidrasi, kemudian kejang-kejang, sesak napas akibat dosis yang berlebihan. Dampak yang keenam yaitu meningkatkan risiko terkenanya HIV/AIDS, terlebih lagi jika menggunakan narkotika melalui jarum suntik secara bergantian dan melakukan tindakan seperti seks bebas. Dampak yang paling buruk dalam penggunaan nafsa ini yaitu kematian. Jika seseorang itu mengonsumsi nafsa secara berlebihan atau overdosis, hal itu dapat menyebabkan depresi, kejang-kejang, gangguan otak, detak jantung itu berdetak secara berlebihan, maka dapat menyebabkan orang itu mengalami kematian tentunya. Inilah akibat fatal jika seseorang mengonsumsi obat-obatan terlarang. Nyawa akan menjadi taruhannya. Ada contoh kasus penyalahgunaan dari nafsa. Berikut contoh kasusnya. Contoh kasusnya dari jurnal yang sudah saya baca, yang ditulis oleh Alia Nurmaya, penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja di salah satu kota Bima. Ada dua subjek yang berinisial AD dan AN. AD ini berusia 18 tahun, jenis nafsa yang digunakan adalah tramadol. Gejalanya yaitu pusing, ngantuk, mulut kering, dan berkeringat. Gejala lainnya yaitu lupa, sulit bernafas, sakit kepala, suhu tubuh sewaktu-waktu itu meningkat, dan sulit tidur. Untuk subjek yang kedua yaitu berinisial AN, usianya itu 17 tahun, jenis nafsa yang digunakan adalah ganja. Gejalanya yaitu kantung mata membengkak dan merah, bengong, sulit konsentrasi, perasaan menjadi gembira, selalu tertawa tanpa adanya sebab, ingin tidur terus, dan nafsu makan jadi besar. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi.